Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin untuk doa? Ya, silakan Nesa. Sebelum belajar kita baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa? Rijal. Rijal siapa lagi? Rijal, Arba, terus? Rijal sama Arba ya? Yang tidak masuk hari ini 2 orang, Rijal dan Arba. Nah, baik. Sebelum kita ke materi, untuk agar supaya kita cinta tanah air, rasa nasionalisme kita tumbuh, marilah kita menyanyikan dulu lagu wajib nasionalnya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Musisi kan untuk
sekarang disiapkan dulu buku KKA-nya, buku tulisnya. Jadi kita pelajari tentang KKA. Ya, coding dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur itu ya, tentang berpikir komputasional ya. Yang kemarin integrasi dengan KKA. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kejelasan artifisial ya. Materinya itu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa sih bedanya mesin cerdas dan cerdas? Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat AI. AI itu kecerdasan artifisial ya, atau artificial intelligence. AI. Kan kalian sudah pasti pernah mendengar kata AI kan? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja AI sederhana melalui simulasi logika. Jadi kita akan simulasi logika terkait cara kerja AI. Kalian AI aja, apa sih itu AI? Nah, oke, baik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya, oke. Bapak akan menampilkan video, silahkan diperhatikan lagi. Silakan disimak baik-baik videonya. Nanti silakan. Dari video tersebut kira-kira apa yang kalian lihat? Lagi apa? Lagi membersihkan apa? Membersihkan kamar ya, atau lantai. Lantainya sedang dipel. Di situ terdapat dua alat ya. Dua alat. Alat tersebut apa aja? Ada alat sapu, kemudian ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, yang otomatis itu yang mana tadi? Yang di bawah itu namanya apa? Robot pembersih atau misalnya robot yang buat membersihkan lantai itu ya, yang otomatis bisa jalan. Kalau yang di atas itu dia manual, masih menggunakan manusia untuk membersihkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Oke, mesin cerdas dan non cerdas. Oke, baik, hari ini kita belajar tentang mesin cerdas dan cerdas. Apa sih mesin cerdas itu? Ada yang tahu nggak mesin cerdas itu apa? Mesin yang digunakan tanpa bantuan manusia. Sedangkan mesin non cerdas ya masih digunakan atau dibantu penggunaannya oleh manusia. Bapak di sini akan menjelaskan yang pertama ada mesin non cerdas dulu ya. Contoh mesin non cerdas ini, di sini ada gambar apa? Ada blender dan kipas angin. Ini blender dan kipas angin itu termasuk mesin non cerdas. Kenapa disebut mesin non cerdas? Ya, karena dicolokin oleh manusia, dicolokin dulu, kemudian ditekan dulu tombolnya, diputar dulu, gitu kan? Setelah beres dituangkan lagi, gitu.
Sama halnya dengan kipas angin juga, dicolokin dulu, dipencet dulu. Nah, kalau mau matiin, cabut atau ditekan tombolnya. Nah, itu termasuk salah satu contoh mesin non cerdas. Apa sih contoh dan karakteristiknya? Di situ mesin tradisional namanya, seperti blender, kipas angin, dan mesin cuci juga hanya menjalankan serangkaian perintah yang sudah diprogram sebelumnya. Kemudian karakteristiknya juga kurang adaptasi. Mesin non cerdas tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi yang tidak terduga. Tidak ada kemampuan untuk belajar mesin non cerdas itu. Nah, perangkat ini tidak memiliki memori atau kemampuan untuk belajar dari data atau pengalaman. Outputnya selalu sama untuk input yang sama. Blender digunakan hanya untuk menggiling, membuat jus atau menggiling biar halus ya, jus itu. Itu namanya mesin non cerdas. Artinya mesin non cerdas itu masih penggunaannya berbantuan dengan manusia. Kemudian ada mesin cerdas. Nah, apa sih mesin cerdas itu? Nah, mesin cerdas itu dia memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan bertindak secara otonom. Ya, mesin cerdas di situ ada gambar apa yang pertama? Mesin. Ya, kayak tadi ya, kayak contoh yang tadi, mesin lantai, dia mengangkat sendiri atau menyapu lantai sendiri otomatis. Ketika dia akan menabrak lemari misalnya, dia akan otomatis jalan sendiri belok. Nah, karena sudah diprogram sebelumnya. Ya, programnya ketika dia akan menabrak sesuatu, dia akan pindah haluan atau pindah tempat. Yang kedua juga ada apa ini? Hah? Apa ini ya? Yang kedua, gambar apa? Pengaruh ruangan ya, otomatis itu. Jadi ketika ruangannya sudah bau atau ada otomatis beberapa menit kemudian dia akan mengeluarkan parfumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mobil. Ya, mobil apa? Biasanya mobil Tesla. Mobil Tesla. Tesla apa Tesla? Tesla. Mobil itu dia disebutnya mobil pintar atau mobil cerdas. Kenapa? Jalan sendiri, tidak ada pengemudinya, dia bisa jalan sendiri. Ya, itu salah satu contoh dari mesin cerdas. Nah, mesin cerdas itu dia belajar dari lingkungan, seperti robot vakum yang tadi, vakum cleaner yang jalan itu ya, dia bisa memetakan ruangan dan belajar paling efisien sambil menghindari rintangan. Nah, kalau misalkan dia menabrak, dia langsung pindah. Kemudian mengambil keputusan. Ada juga asisten suara pintar memproses bahan alami dan memberikan jawaban yang relevan berdasarkan koneksi dan data ini. Nah, ada juga ketika kalian menggunakan asisten virtual, tahu nggak asisten virtual? Kayak Google. Halo Google. Nah, itu seperti asisten virtual. Kalau kalian males mengetik, tinggal ucap aja halo Google. Kalian cari materi. Tolong carikan saya contoh teks prosedur tentang membuat jus. Nanti dia akan cari sendiri. Itu namanya mesin cerdas. Contohnya asisten virtual itu. Kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, kendaraan otonom dapat beradaptasi dengan kondisi lalu lintas yang perubahannya meningkatkan keselamatan dan efisien perjalanan. Contohnya mobil. Ketika kita malas nyetir mobil, mobilnya bisa jalan sendiri, kita bisa tidur atau sambil apa gitu ya, kegiatan apa di dalam mobil. Ketika kita malas menyetir mobil, kita tinggal duduk manis aja, mobil berjalan sendiri, parkir sendiri, berhenti sendiri. Namanya tadi apa? Auto. Tuh. Nah, selanjutnya perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas. Apa sih perbedaannya? Mesin non cerdas itu disebutnya sebagai tradisional ya.
Operasi hanya menjalankan perintah yang sama. Dia hanya menjalankan perintah yang sama. Ketika kipas angin atau blender dinyalakan, dia hanya memutar. Udah itu doang. Ya. Kemudian keterbatasan logikanya menggunakan logika inden sederhana. Ya, inden itu jika maka. Tidak ada memori, tidak ada menyimpan atau menggunakan pengalaman masa lalu. Selanjutnya apa? Kalau mesin cerdas itu disebutnya sebagai I-powered. Ya. Nah, mampu belajar dari pengalaman dan data baru, beradaptasi dengan situasi yang tak terduga. Yang tadi, ya, mesin vacuum cleaner ketika dia menghadapi rintangan, dia akan berbalik arah untuk mencari arah yang lain. Ya. Menggunakan algoritma, menggunakan algoritma AI dan mesin learning ya untuk meningkatkan akurasi dan performa. Proses datanya itu menganalisis volume data besar untuk membuat keputusan yang kompleks. Apa sih manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ya ada manfaatnya nggak? Ada ya manfaatnya. Tuh, yang pertama tadi digunakan sebagai apa? Asisten virtual, ya. Siri atau Google. Biasanya yang handphonenya iPhone itu menggunakan Siri kayak Google gitu. Kalau yang smartphone-nya Android itu menggunakan Google Assistant, ya. Dia tahu bahasa yang kita ucapkan, itu dia udah otomatis tahu. Ya, jadi makanya oke Google tolong carikan saya misalkan gambar bola. Dia nanti muncul. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia bisa jawab sendiri gitu ya. Kemudian ada rekomendasi cerdas. Ya, di situ ada algoritmanya ya. Yang coding-coding itu pasti sebelumnya sudah diprogram sedemikian rupa menganalisis riwayat pembelian Anda di e-commerce. Tadi tentang manfaat AI ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga tadi asisten virtual ya, Google atau Siri itu termasuk manfaat AI ya. Kemudian ada lagi rekomendasi cerdas. Nah, ketika kalian belanja, pernah belanja online? Di aplikasi apa? Bisa TikTok, bisa Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Nah, ketika kalian mau membeli sesuatu, misalnya sepatu, ketika kalian menuliskan kata sepatu, dia akan merekomendasikan berbagai macam sepatu, ya. Nah, setelah itu nanti balik lagi ke beranda, di berandanya penuh dengan sepatu. Ya, biasanya suka gitu kan? Belum juga mau beli tapi udah ada banyak itunya apa rekomendasi yang kita inginkan, ya kan? Cuma gitu. Atau kadang kita belum juga mau, misalnya kita pengen tas, ketika kita buka Lazada ternyata banyak tas yang bermunculan di beranda. Nah, itu namanya rekomendasi cerdas, ya. Nah, kemudian ada juga filter spam email, ya. Sistem email secara otomatis menyaring pesan. Ya, biasanya suka kalau ada email masuk, kalau ada filter spam atau sampah itu dia akan memberitahu ya apakah ini email atau sampah. Ini manfaat kehidupan dalam sehari-hari. Kemudian gimana kalau misalkan dalam dunia kesehatan, keamanan, di sini ada ya diagnosa medis, misalnya mesin yang apa namanya ada di radiologi, biasanya itu mesin yang buat nge-scan tubuh itu ya. Kemudian ada lagi untuk keamanan publik, misalnya CCTV otomatis atau pintu yang tinggal ditempel sidik jari buka sendiri. Ya, itu termasuk manfaat AI ya dalam kesehatan atau keamanan. Di rumahnya ada yang menggunakan kunci sidik jari otomatis atau kunci suara, buka pintu strek buka sendiri. Ada di HP, itu HP juga termasuk mesin pintar ya. Nah, gimana sih cara kerja AI sederhana? Kita akan simulasikan ya. Simulasi cara kerja AI itu adalah yang pertama ada input ya. Input itu memasukkan proses dan output yang
dihasilkan. Nah, input data itu AI menerima data mentah dari sensor atau database, misalnya suhu ruangan, waktu atau kelembaban. Ini biasanya ada di di sini otomatis ya, atau kita gunakan Google Assistant virtual. Contoh, oke Google, buatkan saya cara menggunakan apa namanya, motor atau mobil misalnya, cara mengendarai mobil. Nanti dia akan memproses. Nah, tadi kan suara yang kita keluarkan itu dia akan menginput, ya, masuk ke dalam handphone itu, kemudian diproses. Setelah itu proses lama atau nunggu beberapa detik baru muncul hasilnya. Itu namanya outputnya, gitu ya. Terus kira-kira apa lagi? Contoh dalam kehidupan sehari-hari gini. AI juga ada input, proses, output. Kalau kita mau membuat teh manis kemarin, ya, inputnya apa? Masukkan gula, masukkan teh, masukkan air panas. Itu namanya input, memasukkan. Terus prosesnya apa? Diaduk. Itu prosesnya diaduk. Kemudian outputnya apa? Outputnya disajikan. Teh siap diminum. Contoh lagi apa? Gosok gigi. Yang kemarin gosok gigi. Nah, contohnya inputnya apa? Sikat gigi, dimasukkan odol, digumur-gumur. Terus prosesnya apa? Digosok gigi, digosok-gosok, gumur-gumur lagi. Kemudian outputnya apa? Gigi menjadi bersih. Kemudian kipas angin kemarin gimana? Inputnya apa? Dicolokkan, terus atau disetrika. Prosesnya apa? Kipas muter angin. Outputnya angin dikeluar. Itu, ya, itu namanya cara simulasi logika kerja AI itu di berbagai macam contoh yang lain kita bisa. Nah, kemudian juga di sini ada sensor pengatur lampu otomatis. Nah, ketika kita menepuk tangan, dia akan nyala atau nyalakan lampu, dia nyala sendiri. Oke, tugasnya hari ini adalah kelompok. Di sini ada berbagai macam contoh gambar. Ya. Contoh gambar. Kalian akan mengidentifikasi mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Ya, sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Ya, sebelumnya ada yang ditanyakan enggak? Apa? Ada yang ditanyakan sebelumnya sebelum kita lanjut ke KPD? Bapak akan memberikan KPD. Ada yang ditanyakan enggak sebelum kita lanjut? Apa, Bi? Gimana cara untuk memprogram robot? Ya. Agar perintah yang kita inginkan bisa berjalan. Nah, biasanya robot itu kan ada remote-nya. Ya. Nah, remote-nya itu ada perintahnya untuk maju, mundur, kanan, kiri, seperti halnya mobil remote, kan? Nah, ketika kita ingin mobil itu maju, berarti ditekan apa? Kan maju. Kalau mau belok, kan kiri atau kanan. Jadi gitu ya dalam prosesnya. Agar supaya keinginan yang kita inginkan terkait robot ataupun contohnya mobil-mobilan tadi itu bisa sesuai dengan keinginan kita, enggak tidak terlambat atau apa. Oke, Bapak akan membagikan, ini ada kertas ya, KPD, nanti ditulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Per kelompok ya. Nanti untuk individunya kita ada quiz. Oke, ya ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa. Nanti kalian tulis
Di LKPD-nya mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang non cerdas. Contoh, tulis mesin cerdas. Barangnya apa aja yang ada di gambar ini? Mesin non cerdas, apa aja gambarnya? Oke, silakan dikerjakan. Dari gambar-gambar itu mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang non cerdas? Ya itu kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ya betulnya tulis siapanya kelompok. Ini yang 2 orang yang menganalisis itu nanti dikasih tahu. Iya yang sekarang yang hadir aja. Ayo ditulis dulu. Kelompoknya. Terus nanti di bawahnya mesin non cerdas satu apa aja. Mesin non cerdas apa? Tadi sudah tahu kan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Ya. Ya, gambarnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar. Kalian identifikasi. Tergantung dari gambarnya mana yang termasuk mesin cerdas ada berapa, mesin non cerdas ada berapa. Kalian pilih-pilih identifikasi itu. Ya, tulisannya mesin cerdas. 1 apa, 2 apa. Terus mesin non cerdas. 1 apa, 2 apa. Itu mobil otonom Tesla. Tulis di sini nanti mesin cerdas. Ya. Semuanya maju. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, mau tampil maju duluan ke depan untuk mempresentasikan kelompok berapa? Boleh, kelompok 3 silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah. Silakan untuk membuka dulu presentasinya. Bapak dibacain satu orang aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kompor cerdas ya. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Nanti kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 boleh, silakan. Ya, silakan. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibacakan. Yang keras ya suaranya. Bapak bikin satu buku itu termasuk cerdas dan cerdas. Cerdas terus. Mobil otonom Tesla. 3 belanja daring. 4 cendol itu termasuk mesin cerdas. Lanjut. Mesin yang cerdasnya kalkulator, mesin cuci, penanak nasi, kompor listrik, dan pengeringan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Oke, kita lakukan dulu. Perhatikan ya, yang lain perhatikan. Ngomong yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan baca. Yang keras. Mesin cerdas. 1 belanja daring, 2 mobil otonom Tesla, 3 robot pemisah tubuh, 4 kompor listrik, 5 cendol. Itu termasuk mesin cerdas. Ada kompor listriknya ya, sama kayak kelompok 1. Oke, lanjut. Yang non cerdasnya. Mesin pencuci, pengadil rambut, kalkulator, nasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita bahas ya. Mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk non cerdas. Kita ulas kembali tentang karakteristik mesin cerdas dan non cerdas. Kalau non cerdas itu berbantuan manusia, menekan tombol, mengapa listrik, dan lain sebagainya. Itu berbantuan menggunakan manusia. Kalau mesin cerdas, dia otomatis sendiri bekerja. Ya, ketika ada halangan atau rintangan, dia akan menemukan jalannya sendiri, akan mencari jalan lain, ya, atau yang lainnya. Oke, kita bahas kalkulator. Cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Robot penghisap debu. Cerdas. Mesin cuci. Non cerdas. Mobil otonom Tesla. Penanak nasi. Non cerdas. Belanja daring. Pengering rambut. Chatbot. Cerdas. Terakhir tadi kompor listrik. Kompor listrik itu termasuk non cerdas apa cerdas? Jawabannya kompor listrik termasuk
non cerdas ya. Komparasi masuk non cerdas. Oke. Oke, silakan intinya dikumpulkan dulu. Masih ada apa aja? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Tadi apa perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas? Bantuan manusia. Kalau cerdas, nah dia bisa sendiri ya. Oke, hari ini kita akan kuis ya. Handphonenya pada di bawah semua? Ya, silakan dikeluarkan dulu. Oke, coba diangkat handphonenya ke atas. Oke, yang kalian pegang itu termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Mesin cerdas. Oke, silakan dibuka. Perlu kalian ketahui, Quizzes juga termasuk aplikasi cerdas ya, atau mesin cerdas tadi yang berbunyi itu. Itu termasuk mesin cerdas. Sudah ada pemberitahuan, belum cek kok. Oke, kodenya 112147. 112147. Klik gabung, kemudian tulis nama lengkap. Bebas. Ya, bergabung oke. Iya. Boleh, nama panjang, nama panggilan boleh. 15 orang. Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Udah ya? Siap mengerjakan? Oke, nanti ketahuan yang ranking 1, 2, 3 siapa? Ya, nanya juga ketahuan.
masih mengerjakan, Amira masih mengerjakan. Ya kalau yang intinya sudah penuh itu sudah selesai mengerjakan. Silakan sambil nunggu ya, Bapak mau sedikit lagi. Ya, kalau sudah ada nilainya di situ berapa persen itu nilai kamu. Diminum aja. Pemenangnya. Ada tepuk tangan untuk yang pertama ada Madam Kalabi, yang kedua Upi, yang ketiga Soleh. Jangan dulu. Nanti, Bapak jangan dulu ya, itu hasil evaluasi kalian ya. Oke, ini nilai-nilainya ada di sini. Nah, nanti. Oke, ini aplikasi Physis atau Drone itu termasuk mesin cerdas. Oke. Oke, baik. Kita refleksi dulu hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa yang membuat kalian senang? Belajarnya sambil bermain ya. Oke. Baik, Bapak akan simpulkan. Kesimpulannya, mengapa AI itu penting? Kenapa penting? Sesuai dengan perkembangan zaman, kita dituntut untuk bisa dan harus bisa menggunakan teknologi. Oke, Bapak akan menyimpulkan kembali bahwa AI ini banyak sekali manfaatnya untuk kita, apalagi kalian sebagai siswa untuk mencari sumber belajar ya menggunakan AI ini. Tapi dalam AI kita sepenuhnya tidak harus percaya dengan AI ya, karena AI itu tidak 100% ya, tidak 100% itu hasilnya benar ya. Baik, untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang materi yang disampaikan selanjutnya nanti. Nanti kita akan belajar tentang masih sama mesin cerdas dan non cerdas untuk minggu depan. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan
ucap hamdalah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.